di TV sekarang udah tidak ada tuh. Dulu Apa? kan ada kismis, kisah-kisah Ya, misteri. banyak ya dulu ya. Terus ada Ada juga dulu dunia lain. dunia lain. Terus Uka-uka. apa? Uka-uka. Ketemu lagi bersama saya di Andri Ibad, channel kesayangan kita semua yang terkenal di seluruh pelosok Nusantara. Termasuk di akhirat. Oke, pada kesempatan ini kita ada Bang Pedro seperti biasa di sini. Kenapa dia selalu ada di sini? Karena kita sehati. Mungkin pada kesempatan ini semoga video ini trending topik. Nomor one. Jadi apakah Bang Pedro punya cerita misteri? Tolonglah. Mengenai pengalaman misteri pasti adalah ya. Semenjak saya dilahirkan ke dunia sampai sekarang banyak terjadi sampai cerita misteri. Dari lahir. Ya, karena saya lahir itu misteri juga. Kenapa tuh? Karena ketika saya terlahir, saya itu tidak bisa melihat cahaya. Ayo misterinya di mana? Ya itu misterinya. Kok nggak bisa melihat cahaya gitu pas lahir? Mana? Kela saya bingung teman-teman. Pas lahir mah justru melihat. Iya. Kenapa saya enggak gitu? Emang tahu gitu? Enggak. Itu misterinya ya. Di TV sekarang udah tidak ada tuh. Dulu kan Apa? ada kismis, kisah-kisah Ya, misteri. banyak ya dulu ya. Terus ada juga dunia dulu lain. dunia lain. Terus Uka-uka. apa? Uka-uka. Dua dunia. Nah, eta. Terus ada juga film, Bang. Film kayak Nyeri Bororong, Oh, Susananya paling terkenalnya Sekarang Susana mah nggak ada. Kenapa, Bang, itu, Bang? Apakah lagi pada hijrah atau gimana? Bukan. Jadi dari dulu mah kan emang situasi dan kondisinya negara kita itu emang perkampungan gitu ya. Jadi identik dengan horor gitu kan. Karena kan jalan-jalan belum ada penerangan dan segala rupa. Nah, itu didukung oleh keadaan itu sehingga si produser film menciptakan lah film-film juga dilatar belakangi dengan cerita-cerita Kisah nyata gitu. Bukan kisah nyata, jadi cerita-cerita rakyat zaman dahulu, dongeng gitu ya, dongeng bahwa ada hantu ini, hantu itulah. Nah, itu Tapi kan ada di kisah nyata juga Banyak. yang diambil dari nyata gitu. banyak. Contohnya Kalau Bang Pedro ada kira-kira punya nggak cerita pengalaman atau pengalaman Ada. misteri lah? yang paling menyeramkan ya. tapi benar ya menyeramkan. Iya, betul. Jadi begini. Dulu kan saya waktu umur SMP. Umur SMP. Umur masa SMP? Ya, seumuran SMP lah gitu lah. Tapi kan beda-beda. Kira-kira 5 tahun lah. TK. Nah, itu kan anak zaman dulu itu mengaji. Kan dulu tidak ada kendaraan. Sepeda juga belum punya lah. Cuma punya. Ngaji mah deket, meureun dari Ya. rumah. Jadi jalan kaki semuanya. Jadi sepeda juga nggak punya. Nah, cuma punya motor ninja lah. Mulai nggak punya tuh. Nah, anak-anak itu pada jalan kaki ya. Lumayan jauh lah jalannya. Nah, lumayan sih rumahnya itu. Nama teman saya itu Simul. Oh, apa Simul? Apa? Simul. Lumayan jauh lah dari tempat ngaji itu. Nah, pas di jalan, pas melewati jalan setapak, itu melewati sebuah perkebunan. Nah, pas di jalan itu di kebun bambu, tiba-tiba ya di atas bambu kan jangkung ya, tinggi gitu, krusuk-krusuk gitu, si bambunya teh goyang. Ini misteri ya? Misteri. Nah, saya kira itu anak anjing. Saya kira itu anak anjing gitu ya.
ada di atas pohon. Masa ada anjing di atas pohon. Gerusuk. Kayak yang ketiup angin gitu sih. Bambu itu padahal nggak ada angin kan, subuh nggak ada angin. Oh gitu, goyang. Saya nggak peduli Itu sendiri bang. Sendiri. Saya nggak peduli sebenarnya sebelumnya gitu ya, nggak peduli, biarinlah gitu. Paling itu anak anjing gitu. Nah, pas semakin dekat gitu ya sama bambu yang bergoyang itu atasnya, tiba-tiba terdengar suara ini, ketawa. Wah, senang gitu. Wah, iya benar. Serius ya. Saya kira itu tetangga gitu ya, yang di rumahnya di situ. Tapi jelas banget seperti pakai speaker gitu. Ketawanya tuh di telinga tuh. Oh, mungkin dulu ngeprank. Kalau manusia nggak mungkin ya ketawanya sekeras itu gitu, seperti pakai speaker gitu. Nah, dari situ saya baru menyadari bahwa ini si kun gitu ya. Si kun gitu ya. Saya langsung lari 1000 langkah itu. Tapi kan belum pasti itu apa, belum kelihatan ya, bang. Karena nggak mungkin lah subuh gitu ya, sebelum adzan subuh ada orang gitu ya yang ketawa sekeras itu gitu. Nggak mungkin juga Kunti subuh dek naon. Ya mungkin kesiangan dia. Dek ke pasar. Ya mau ke pasar dia. Nah itu mungkin sampai saat ini pengalaman pertama misteri itu bang Pedro. Pertama misteri. Nah itu jadi masih terbayang-bayang sampai sekarang. Jadi kalau ketika melewati tempat yang begitu ya, saya suka terngiang-ngiang gitu. Takut ada yang semacam itu lagi gitu. Nah mungkin ada pesan-pesan buat Kunti yang dulu. Buat Kunti yang pernah menakuti saya, waspadalah. Saya sudah gede sekarang. Nah, Oke, untuk surprise kali ini kita datangkan Kunti. Oke, kali ini saya akan bertanya kepada siapa namanya? Saya Edi. Oh, Edi. Edi Tamsil? Bukan, mungkin kayak ini kalau kita lagi apa gitu. Aku ada Edi. Ide. Nah, itu cerita saya yang paling berkesan ya seumur hidup saya sampai sekarang. Nah begitu ya. Jadi di sini tidak ada hikmah yang bisa diambil ya. Karena suara yang bersuara itu juga gak tahu siapa ya. Nah, sampai sekarang mungkin kalau teman-teman ada yang tahu silakan hubungi ke nomor di bawah ini. Ya. Nah itu juga menjadikan saya akhirnya motivasi untuk lebih meningkatkan gairah hidup. Bukan, maksudnya motivasi untuk lebih belajar seperti ilmu-ilmu lah gitu ya. Kanuragan, al-hikmah gitu ya. Hikmah, wirid dan seperti itu. Buat apa itu bang? Buat jaga-jaga. Siapa tahu kan sekarang banyak jaga security. Itu mah dari yang fisik, ini bukan. Nah itu ya, saya wirid, terus jikir, musyep. Anjing. Ya, dan akhirnya ya jadi beginilah. Sukses. Enggak. Teman-teman ada kisah-kisah misteri juga yang seperti dari Bang Pedro, boleh datang ke sini. Boleh dikirimin ke email ya. Nanti kita podcastin gitu ya. Enggak. Kalau Anda ada pengalaman misteri dari kecil sampai sekarang? Alhamdulillah tidak ada saya mah. Wah, bagaimana itu? Harusnya ada dong. Gak tahu dah, saya mah orangnya teh bebas. jadi saya mah percaya sih ya, percaya sama yang begituan. Tapi untuk secara langsung belum pernah gitu. Belum pernah berinteraksi gitu secara langsung. Karena saya suka malu kalau ketemu. Ntar lah, cobalah. Nah kalau ada kira-kira yang kira-kira muriding kan suka adalah tandanya begitu. Muriding teh naon bahasa Indonesia? Jadi bulu kudu gitu. Bulu roma gitu, merinding bulu roma. Roma mah biskuit itu. Jadi saya suka gitu tadi teh. Iya. Ngelah ganeng gitu. Atau gimana lah mengalihkan gitu. Ya, jadi supaya contoh TV kerasi naon. Jadi saya mah pengalaman secara dicuekin gitu ya. Secara cuma tidak ada. Gitu, Bang. Bingung saya juga. Mungkin itu sudah takdir ya. Jadi kepada makhluk-makhluk
janganlah. Sebenarnya antara dunia kita dan dunia mereka itu tidak ada batasnya sebenarnya. Jadi seperti bersatu, namun kita tidak bisa melihat mereka gitu. Cuma beda dimensi gitu. Beda dimensi gitu kan. Nah, mungkin ada dari kisah-kisah tersebut bisa kita ambil pelajaran ya. Jadi kita ini hidup berdampingan gitu, walaupun beda alam, beda dimensi. Jadi tidak salah juga kan ada orang yang bilang punten ngompol nah punten itu teh berarti orang tersebut itu meyakini iya. Jadi tapi itu boleh enggak Bang, seperti tadi permisi heula gitu? Ya sebenarnya boleh kan, justru dianjurkan kan. Berarti apa ya kan, kita justru karena kita tidak tahu aja gini Bang, kan ini pohon ya. Kayaknya sama kasih ya. Iya pohon Bang. Saya teh mau ngompol di dia, permisi saya teh di dia. Pek teh saya keur naon da urang mah di dieu aja kan. Boleh minta izin ke saya kan siapa di dieu aja. Jadi bisa salah gitu Bang. Ya itu oke sih sebenarnya mah. Jadi walaupun dia di sana dan kita di sini ya, mungkin suara kita terdengar oleh dia kan. Punten ngiring naon gitunya, ngiring naon. Nah eta saur kolot baheula mah sana dianjurkeun eta teh supaya yang ada di situ itu sok mangga gitu. Jadi mempersilahkan gitu. Jadi kita selamat gitu. Karena banyak kejadian yang tidak istilahnya mah non gitu teh. Sompral gitu kan. Nah, kecuali itu saya tidak setuju kalau sompral mah. Kalau sompral mah nya model istilahnya sombong lah. Jadi merasa kalau nangtang itu baru. Tapi kalau tadi seperti cerita Bang Pedro mah kadupak tikan tebu kan wajar itu mah. Contoh misalkan ngompol di tanggal, sebenarnya ngompol di tanggal itu tidak boleh teman-teman. Iya betul. Pertama merusak ekosistem. Kaduananya heuda tangkal atuh. Jeung mana aya tempat ngompol mah nya. Sedangkan tangkal kan ada penuh maksudnya makhluk yang lain pasti ada yang tangkal pasti, gitu. Pasti. Rumah-rumahnya kan di situ. Seperti semut ya, bangkong yang ada di bawah. Juga makhluk. Nah itu, jadi dimanapun kita berada, disitulah langit dijunjung gitu ya kan. Aing cikolat bala mah ilmu tuntut Indosiar gitu. Indosiar. Nah, jadi pesan-pesan moralnya jaga alam kita dan lestarikan. Jangan sampai juga menjadi kita sembarangan sompral ya. Itu seperti itu karena kita hidup berdampingan, jangan saling mengganggu. Guru saya mau. Intinya mah gitulah, naon deui. Inti nama kita harus saling menghormati dan menghargai sesama makhluk Tuhan ya. Tapi kan ada bilang gini, manusia itu makhluk yang paling sempurna gimana itu? Maksudnya gimana gitu? Jadi dikatakan makhluk yang paling sempurna itu memiliki akal ya, terus memiliki nafsu. Dan kalau dikaji itu kompleks banget lah manusia itu di dalam. Nah, kompleks sebelah sana ada kompleks. Ya, kompleks blok H. Nah itu manusia itu dikatakan sempurna itu. Tapi itu kan sempurna. Gimana kalau yang suka Samsu? Karpit. Nah itu beda lagi. Kalau di Samsu itu 2, 3, 4 kalau salah. Kan itu ada di dalam. Besok keluar itu. 2, 3, 4. Singapura. Kan 2, 3 Samsu itu ada di Al-Qur'an. Imasna wa sulasa wa ruba. Nah itu kan. Iya betul. Jina sing getol ngaji. Samna sampereun ke Suna sugan we asup ke surga gitu. Susuganan. Manusia itu susuganan ya. Tapi ya kita mempersiapkannya dari sekarang itu. Benar. Kira-kira selain misteri ada cerita apa lagi Bang Pedro? Saya ada stand up komedi. Nanti itu mah di konten saya yang berikutnya ya.